ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الرحيم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال المقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wala ayatan fi ayatil ukhra wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil mukarram, para guru, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Barkah Ayahanda Kiai Haji Mustajir, dan juga para asatidz yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang mohon maaf nggak saya sebutin namanya satu persatu karena emang nggak ada catatannya. Tapi insya Allah nggak ngurangin rasa hormat dan rasa takzim saya kepada beliau semua. Ustaz Asep, guru kita yang setiap malam Ahad ngajar di sini. Kita doain guru-guru, para kiai, para ustaz, para sesepuh, beliau semua dikasih sehat panjang umur, berkah rezekinya, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah juga tidak lupa, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, pada pagi hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. Amin.
Mudah-mudahan yang hadir di sini kelimpahan, kecepretan berkah dan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini yang ada di ini acara, mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang bakalan dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu, mudah-mudahan ibu-ibu yang ngaji jadi pada berkah rezekinya. Suaminya juga sama pada berkah rezekinya. Mudah-mudahan suaminya yang hadir atau yang hadir doain suaminya yang pada kerja banyak uangnya. Mudah-mudahan dilunasin utang-utangnya. Mak itu gede banget kalau hadir. Bapaknya banyak utang. Alhamdulillah. Coba banyak utang, alhamdulillah. Wah, saya cuma bisa doain mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini gampang dunianya, digampangin akhiratnya, gampangin juga matinya. Ya Rabbal, Bapak pengen matinya susah, pengen matinya gampang. Bu, pengen matinya susah, pengen matinya gampang. Insya saya doain mudah-mudahan pulang ngaji pada makan. Kan kita belum sarapan Ustaz. Alhamdulillah pagi hari ini kita kumpul dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jujur ibu bapak, jarang-jarang saya dapat acara Maulid pagi. Kalau mau ngomong di pagi-pagi ini saya belum tidur. Malam baru pulang ceramah jam 12, nyampe rumah jam 2, mau tidur tanggung takut kebablasan. Tadinya mah pengen saya nggak datang, cuman gak enak sama panitia udah ngasih DP saya. Ya Bu, kan kita nggak datang, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kita sehat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Yang mana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, tiada lain tiada bukan tujuannya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Bu, apaan? Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Datangnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi di alam dunia ini, di muka bumi ini adalah apa? Sebagai fadlnya Allah. Di dalam tafsir dikatakan qul bi fadlillah ay bi ilmillah. Bahwa yang namanya yang dimaksud dengan fadlnya Allah itu adalah ilmunya Allah. Wah, saya mau tanya Pak, kira-kira kalau kagak ada Nabi bisa nggak kita kumpul di sini? Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad tidak diutus menjadi Rasul, kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, kira-kira kita bisa sholat apa kagak? Kira-kira kalau nggak ada ilmu yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad, kira-kira kita bisa nggak yang namanya sedekah, bikin sarapan, ngaji, pergi haji, berangkat umroh? Bisa jadi semuanya itu nggak ada kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak diciptakan oleh Allah, nggak ada di alam dunia ini. Makanya pagi ini kita syukur nikmat ya Ibu. Apaan? Ya. Ini kalau mata lagi ngantuk nih.
Makanya pagi ini kita syukur nikmat datang ke sini. Kenapa kita bisa ngaji? Kenapa bisa duduk di sini? Karena adanya Nabi Muhammad SAW. Kita jadi ngerti apa itu sholat. Bukan cuma ngerti, kita juga ngerjain sholat berjamaah, subuh berjamaah. Ada yang pakai kunutan, ada yang juga kagak pakai kunutan, biarin, nggak apa-apa. Dua-duanya mah bener, yang kagak bener mah yang kagak. Ada di sini yang masih kagak sholat. Maka manusia itu dikasih ilmu oleh Allah, dikasih tata cara ajaran sholat oleh Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aytumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Hadis ini ditafsirkan versinya macam-macam. Udah kita nggak ngomongin itu. Intinya Rasul nyuruh kita sholat karena Allah memerintahi kita sholat. Kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptain oleh Allah untuk ibadah. Betul Bu? Betul Pak? Saya mau tanya Pak, kenapa kita diciptakan di alam dunia ini? Kira-kira kalau kita nggak ada, kalau Allah nggak ada nggak kita? Kira-kira kalau Nabi Adam nggak ada nggak kita? Kira-kira kalau Nabi Muhammad nggak ada nggak kita? Sekarang saya balik, kira-kira kalau kita nggak ada, Allah ada nggak? Kalau Nabi Adam nggak ada, Allah ada kagak? Kalau Nabi Muhammad tidak ada, Allah ada atau tidak? Ada, karena Allah mau wujud sama seperti kita wujud, tapi wujudnya kita dengan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beda. Adanya kita mau wujudnya kita mau wujudnya Allah mau wujud. Ya Bu, Pak Ibu kalau ngaji sering selawatan, benar nggak? Sering baca tuh yang namanya sifat 20 wujud. Mukhalafatul Iyamuhum binafsihi wahdaniyah terus ilmun basokanan mu'idan dari mana kita bisa tahu Allah itu wujud? Kaget. Dari mana kita bisa tahu Allah itu wujud? Diajari bahwa ada sifat wujudiyahnya Allah. Mustahil Allah itu wajib adanya, wajibnya wajib akli, bukan wajib syar'i. Lamun jeung akal, jadi ngomong Sunda, ayo orang Sunda ini. Ada orang Sunda di sini. Loba. Itu orang Sunda. Mereka di mana Sunda mah? Enggak Sunda. Wujudnya Allah beda sama kita. Kenapa kita bisa tahu? Diajarin oleh guru kita. Guru kita diajarin sama siapa? Sama guru sampaikan yang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun diajarkan oleh malaikat Jibril. Pun sama demikian Allah mengajarkan kepada Nabiullah Adam alaihi. Nabi Adam itu waktu dikasih ilmu oleh Allah, waktu dikasih ilmu pelajaran oleh Allah, itu semuanya bukan hanya nama-nama benda yang ada di surga, tapi juga berbagai macam ribu bahasa di situ sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu. Makanya di dunia ini pun di Indonesia aja bahasanya macam-macam, betul tidak? Ada orang Sunda bahasanya Sunda. Ada wong Jawa bahasanya, ada orang Madura bahasanya, ada orang Padang bahasanya, ada orang Makassar bahasanya. Makassar Sunda. Berbagai macam bahasa kumpul di negara kita Indonesia. Siapa itu yang ngajarin? Saya tanya Bu, penem bahasa Makassar siapa? Penem bahasa Jepang siapa?
Penemu bahasa Malaysia siapa? Si Mukmin. Kebanyakan nonton film kartun begini nih bocah. Makanya udah pada kayak kartun. Bu, ilmu nih. Makanya Allah turunkan Nabi Muhammad, ciptakan Nabi Muhammad, diberikan ilmu oleh Allah. Maka kita pun bisa sampai di alam dunia ini, bisa sholat, bisa puasa, bisa segala macam, karena kita juga dikasih ilmu oleh Allah lewat ngaji, lewat nyari ilmu. Siapa orang yang berbuat beramal ibadah kagak pakai ilmunya, enggak bakalan diterima, alias ditolak, kagak diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu fardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang berbuat ibadah kagak pakai ilmunya, maka ibadahnya ditolak, kagak diterima. Betul. Dulu waktu kecil bocah kayak begini, kita belum diajarin caranya sholat, caranya wudhu. Akhirnya kita sholat nggak sholat, tapi sholatnya masih asal-asal. Kita belum diajarin tata cara wudhu waktu kecil, waktu usia 5 tahun, 6 tahun. Akhirnya kita mau wudhu ikutin bapak kita, tapi wudhunya kita mah asal-asal. Tapi setelah dewasa dikasih tahu tata cara wudhu, rukun wudhu ada berapa, rukun sholat ada berapa, rukun wudhu ada berapa? Allah. Kalau bisa kejawab nanti saya kasih slot. Wah, anak zaman sekarang tahunnya slot, tahunnya FF tuh. Ilmu, ibu sekarang ngaji. Kalau nggak pakai ilmu, ibu sekarang sedekah nggak ada ilmu nggak bakalan bisa. Sholat nggak ada ilmunya diterima nggak? Kan dalam rukun sholat itu yang membatalkan sholat adalah di antaranya ngomong, walaupun cuma satu kata, yang penting ada artinya. Contoh, kalau bahasa Arab ngomong kayak gini, itu aja udah batal sholat. Ibu sholat, Allahu Akbar, kata Ustaz Asep, bu kalau lagi sholat jangan pada ngomong. Ustaz kalau ada yang jawab salam gimana? Kagak usah dijawab. Kalau ada yang manggil gimana? Enggak boleh juga dijawab, sebab kalau dijawab bakalan banyak. Nggak boleh ngomong Ustaz, nggak boleh kecuali rukun sholat. Akhirnya ibu sholat. Karena memang waktu itu belum diajarin tata cara ibu sholat. Allahu Akbar. Garis belakangnya 3 orang. Maklum. Kebetulan ini belum pada bisa sholat, belum pada tahu pembatalan sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba di depannya ngeliat binatang yang gede banget. Apa maksudnya kira-kira? Binatang yang paling gede? Binatang yang gede banget? Tikus. Ketika lagi sholat, Allahu Akbar. Apa kata imam? Karena imamnya juga belum ngaji, belum pernah mengajar ilmu fikih, belum pernah dipelajari ilmu fikih. Akhirnya dia sholat, di depan ada tikus, dia ngomong, astagfirullahaladzim, ada tikus. Batal nggak? Batal. Makmunya nggak tahu, makmunya ada yang tahu di belakang. Kata makmunya di belakang, imam jangan ngomong. Katanya berbeda. Yang di belakangnya juga ngomong, untung gua nggak ngomong. Sholatnya batal, sholatnya. Makanya kita perlu ngaji supaya apa? Supaya dapat ilmu. Ustaz kalau udah dapat ilmu bagaimana? Ya pakai, ya amali. Sebenarnya mau ngaji nggak wajib, nyari ilmu nggak wajib, cuman yang wajib itu sholat, betul nggak? Yang wajib itu puasa, yang wajib itu haji. Cuman bagaimana kita mau sholat, mau puasa, mau haji, mau umroh, kalau kagak pakai ilmunya, maka ilmunya pun sebagai penyempurna dari kewajiban, maka ngaji nyari ilmu juga jadi wajib. Jadi guru ngaji. Min babi ma la yatimul wajib illa bi fa wajibun. Sesuatu yang dapat menyempurnakan kewajiban, sesuatu tersebut tidak akan sempurna kalau tidak ada tanpa wasilah yang namanya ngaji, maka sesuatu tersebut jadi wajib. Jadi intinya mengaji juga wajib. Ya Bu?
Malah apa kata hadisnya? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang namanya ngaji itu fardhah, bukan cuma wajib lagi, bukan fardu lagi, tapi fardhatun, sangat-sangat diharuskan, sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Karena kita pengen sholat, karena kita pengen haji. Mudah-mudahan orang sini semuanya kena nasib bisa berangkat sholat. Amin aja, berangkat mana? Insya Mekah. Ibu udah pernah ke Mekah? Yang mudah-mudahan, yang belum mudah-mudahan bisa pergi haji. Yang cuma bisa doain mudah-mudahan orang di sini kegusur rumahnya. Awalnya gue bisa pergi haji tuh. Pengen kayak gitu? Jangan. Itu yang pertama. Kenapa kita cinta Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad yang mengajarkan segala bentuk macam ilmu kepada kita. Ibu-ibu kalau nggak ngaji rugi, bapak-bapak kalau nggak datang ke pengajian rugi. Makanya kalau ada pagi starling, mau di sini, mau di rumah, mau di mana, datengin. Jangan cuma yang jauh dijabalin, ngaji ikut. Di Tangerang ngaji, di Pondok Aren ngaji, di Habib ini ngaji, di Majlis itu ngaji. Giliran di kampung ada pengajian kagak ngaji. Ada kayak gitu di sini? Gimana orangnya? Gila aing banyak. Enggak ada. Oh, kalau di kampungnya ada pengajian ikut ngaji. Ini mah ngaji jauh-jauh, di sono ngaji, di sini ngaji. Ini di Al-Barkah ada pengajian, makanya dijabani. Ini namanya bocah sombong. Betul. Orang sombong, kenapa nggak mau ngaji di Al-Barkah? Yang ngajarnya kuat. Kenapa nggak mau ngaji di Al-Barkah? Ngajarnya ngantuk. Bu, bukan masalah orangnya, bukan masalah ngantuknya. Jangankan ngaji ibu sambil mulai, sambil ngantuk aja dapat pahala. Jangankan ibu ngerti, nggak ngerti aja masih dikasih pahala. Betul Pak? Paling enggak orang yang datang ngaji paham nggak paham, Allah hapusin dosa. Makanya kenapa kita mau ngaji? Sebab kata Rasul, manita kalau lihat ta'allama ilman kufirolahu qabla ayyahwa. Siapa orang yang datang ke majlis taklim, ibu yang tadi di rumah lagi lihat TikTokan, ibu yang tadi lihat di rumah lagi lihat snack video, lagi lihat Instagram, lagi lihat YouTube, tahu lihatin siapa itu? Mending kalau yang lihat ceramah. Kalau yang dilihat ceramah di TikTokan, di WA, di Instagram kan enak. Coba ibu buka mau di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Pacibook. Lihat tuh ada Instagram, Facebook, YouTube namanya Ismat Ersyam. Itu saya. Jangan lupa follow. Bu, datang sini, ibu ngaji ke sini. Apa kata Rasul? Man taqala riyatan lama ilman Hubiralahu qabla ayyaqtua. Siapa orang yang berpindah dari rumah menuju majlis taklim, maka kata Rasul, dosanya akan dihapus sebelum dia melangkahkan kakinya nyampe ke majlis taklim. Di wajah-wajahnya semuanya yang bersih dari dosa, insyaallah. Paling enggak dosa-dosa kecilnya dihapus oleh Allah Subhanahu. Kenapa Ustaz? Karena kata Rasul tadi, kita datang ke majlis taklim, sebelum nyampe ke majlis ini, sebelum nyampe ke masjid, dosa-dosa ibu-ibu, dosa bapak-bapak dihapuskan oleh Allah Subhanahu. Dosa yang mana Ustaz? Dosa kecil. Pan dosa kecil yang banyak, yang mana dosa kecilnya sama, saya juga nggak tahu. Kata Rasul yang ngasih tahu, untuk yang ngasih tahu, yang penting dosa-dosa kan. Karena ada dosa yang nggak bisa dihapus oleh sholat, nggak bisa dihapus oleh puasa, nggak bisa dihapus oleh haji, nggak bisa dihapus oleh zakat, tapi hanya bisa dihapus untuk datang ke pengajian. Dosa yang mana kita kagak dikasih tahu, yang penting diampuni dosanya oleh. Kira-kira kalau dikasih tahu enak ini. Kalau dikasih tahu di pasir yang ram, yang datangnya rame. Umpamanya ada satu hadis Rasul mengatakan umpamanya siapa ibu-ibu yang tukang ngomongin tetangganya, yang suka ngegosip. Kalau ibu-ibu, wanita-wanita yang tukang ngegosip datang dia ke majlis taklim, maka Allah akan hapusin dosa-dosanya. Enak kayak gitu? Kami kagak ke pengajian. Saya yakin yang tukang gosip pada hadir semua di majlis. Ini
Dia ngaji bukan segini orang, ibu-ibu, mama, sampai luar-luar semua, sampai ke celincing. Kenapa? Karena tahu dosa gosip dihapus gara-gara akhirnya ini majlis penuh sama imam tukang gosip semua. Atau kata Rasulullah, ada hadis mengatakan umpamanya dikasih tahu dosa yang mana yang dihapus, Pak. Umpamanya Rasul bersabda, ada hadis begini umpamanya, siapa orang yang korupsi uang negara, siapa orang yang korupsi uang apalagi uang rakyat, maka dosanya akan dihapus oleh Allah. Kalau dia datang ke pengajian, datang ke tempat maulid, nyumbang yang gede, dosanya bakal dihapus. Enak itu. Saya yakin yang hadir di bapak-bapak nggak segini orang, rame penuh. Kenapa? Karena yang datang koruptor semua. Untung nggak kasih tahu betul-betul. Makanya ngaji. Lah ibu bapak kita datang ke sini dihapus dosanya oleh Allah. Makanya datang ke sini ibu, kira-kira bapak datang ke sini enteng apa berat? Saya tanya. Bapak datang ke sini enteng apa berat? Kenapa enteng? Nggak apa-apa. Kenapa Ustaz enteng? Karena kita yakin bahwa dosa kita sudah dihapus oleh Allah. Maka melangkah ke masjidnya pun enteng. Walaupun sambil ngantuk matanya, tapi melangkahnya enteng. Kenapa? Karena dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Maka berat kita, beban kita nggak berat datang ke majelis taklim. Allah sudah menghapuskan dosa kita. Tuh, datang ke pengajian Allah hapuskan dosa kita. Sampai di sini ibu datangnya enteng. Nyampe sini sholat berjamaah. Nyampe sini sebelum sholat, terus kemudian sebelum pulang ibu datang hadir ke majelis taklim, baca maulid, dengerin ceramah. Akhirnya ibu di sini kata Rasul dapat rahmat. Julusuka fi majlisil ilmi sa'atan walau la tamussu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min udhi alfi raqabah. Duduknya kita nih di majelis taklim Pak, enggak lama, cuma sebentar, paling nyampe jam berapa nih kita? Jam 8. Jam 12. Jam 8. Itu sampai jam 12 kuat. Kuat. Sampai asar kuat. Ngaji sampai asar enggak apa-apa. Sampai betul enggak apa-apa. Lanjut. Ngaji nih sampai sini. Apa kata Rasul? Dia bukan hanya dihapus dosanya oleh Allah, tapi Allah turunkan rahmat, Allah turunkan kebahagiaan, Allah berikan nikmat. Nyampe datang ke majelis taklim, berpengen ngaji, duduk nyari ridho Allah. Dianterin kue, makan jangan. Dan tujuannya tadi nyari ilmu, dikasih kue, makan jangan. Kan cuma pengen ngaji, tujuannya nyari ilmu, biar dapat berkah, biar pinter. Dikasih air minum jangan. Tujuannya mengaji, nyari ilmu, pengen dengerin ceramah. Di masjid malah dapat jodoh, dapat perawan, ambil jangan. Ambil-ambil orang tanya dulu. Dikasih DP ya. Datang ke sini akhirnya Allah turunkan rahmat. Bahkan yang ngaji di sini walaupun enggak nyatet satu huruf pun cuma dengerin doang. Bahkan ngajinya kita enggak ngaji nyatet, ngajinya cuma jiping ngajiku. Malah ibu-ibu toh, bapak-bapak yang udah pada tua mah, yang pada tuwir, yang pada sepuh, ngajinya juga jiber, ngaji sambil. Saking khusunya jiper ngaji sampai dapat pahala nggak Ustaz? Kata Rasul masih dapat pahala, bahkan pahalanya lebih baik daripada sedekah di jalan Allah. Dengan ngaji kok kalau nggak bisa sedekah juga, Ustaz begitu ya, lebih baik lagi daripada sedekah. Pahalanya begitu. Besok-besok saya ngaji asal nggak usah sedekah, menit. Ngaji sedekah mas sedekah. Tuh, jadi ibu datang ke sini, datangnya enteng, dihapuskan oleh Allah. Nyampe sini Allah kasih rahmat, Allah turunkan berkah. Akhirnya ibu pulang-pulang bawa ilmu, benar. Pulangnya enteng ilmu, datangnya enteng, pulangnya enteng. Ibu datangnya enteng, pulangnya enteng. Enteng apa? Berkah.
Jadi ngaji mah kata Rasul begitu, bapak ibu datang ngajinya enteng, pulangnya enteng, dan enteng kenapa Ustaz diampuni dosanya oleh Allah. Datangnya enak, pulangnya juga akhirnya nenteng. Nenteng apa? Nenteng ilmu, nenteng rezeki, bahkan kita mendapatkan berkah. Jadi ngaji datangnya enteng, pulangnya datangnya pulangnya. Kenapa ibu? Dari sini pertama masih berkah. Orang sini doyan berkah kemarin. Alhamdulillah di bulan Maulid Ustaz Asep ceramah kemana-mana pulang, kalau nggak mau berkah nggak kasih. Tidak. Nggak bawa dompet nggak kasih. Makanya sama saya juga kemarin tadi malam ceramah di Pelumpang, alhamdulillah dibawain berkah. Kemarin juga pulang dari Bekasi, alhamdulillah dibawain berkat dari Bekasi. Pulang dari Lampung juga nanti tahun kemarin Lampung, pulang juga dibawain berkat dari Lampung. Nah nggak tahu dipulang dari sini gue dibawain apa. Bawain kolok. Kan biasanya begitu. Tadi Ustaz Asep pernah katanya itu cerita, abangnya di Ustaz Komedi pulang ceramah nggak mau berkat, amplop juga ketinggalan, ribut sama bininya. Pulang siap kali. Pulang tengah malam, saya habis ceramah di mana? Ceramah di situ di Priuk. Ceramah di mana? Nama yang diserang ceramah mau pulang mau berkat. Ya apa panitia. Oh yaudah kalau memang lupa berkatnya nggak apa-apa, yang penting amplopnya kata bininya. Apa udah lupa tinggalan panitia emang dasar. Akhirnya mulai ke saat itu berantem sama istri. Makanya itu jadi pelajaran buat saya Pak, daripada saya pulang berantem sama bini saya, berantem sama bini. Bu, tuh udah intinya mau maulid itu kita ngaji cari ridho Allah. Ini kalau ceritanya panjang, waktunya udah siang ya, kasihan sarapan. Habis ini saya mau ke Purwakarta juga, masih ada acara. Doain ibu biar sehat. Insyaallah habis dari Purwakarta, rencananya kita langsung terbang lagi ke Kalimantan. Doain biar sehat. Habis dari Kalimantan tanggal 27 insyaallah saya ke Korea. Habis dari Korea insyaallah tanggal 30-nya itu ke Singapura, terus Banjarmasin, Balikpapan, jauh terus ke Ponorogo. Dari Singapura ke Parsial, kawan Singapura segala macam itu saya batalin. Kenapa saya batalin? Saya pikir-pikir ngapain ke Malaysia, Singapura, China segala macam, yang mau dan juga kagak. Untuk berpulang, alhamdulillah. Dia jadi ngaji itu passwordnya hari ini ngaji, lebih ngaji. Pagi-pagi kita diundang ke sini juga, alhamdulillah. Ini beda sama zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, masya Allah, yang namanya beliau dakwah dikejar-kejar, dibilang-bilang, dilemparin batu, diludahin, bahkan bukan hanya hatinya terluka, bukan hanya badannya terluka, tapi hatinya juga terluka karena Rasul dibilang gila, dibilang tukang sihir. Tapi Rasul sakit hati enggak? Rasul diludahin marah enggak? Kagak. Rasul ditimpukin oleh batu, dikejar-kejar oleh orang-orang Taif, marah enggak Rasul? Enggak. Malah Rasul terus dakwah. Bahkan malaikat Jibril pun nawarin, ya Muhammad, kalau memang kau minta biar dibalikin ini gunung, bakal dibalikin ini gunung. Apa kata Nabi Muhammad? Tenang deh. Mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu apa-apa, insya Allah mereka bakal mendapatkan hidayah. Jadi kita kalau ada orang nggak tahu jangan marah-marahin ya. Kalau ada orang nggak tahu jangan marah-marahin. Jangan menganggap punya kita mulia, kemuliaan itu percuma kalau akhlaknya kagak benar. Betul. Ini banyak korban sih. Makanya yang kita bilang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara rahmat itu bukan hanya dikasih, tapi juga Allah senang dengan pemberian kita. Amin ya Rabbal, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Rabbal. Jadi ngaji perginya enteng, datangnya enteng, pulangnya hidup berkah. Alhamdulillah. Cukup ya. Terus.
terus. Jam 8, jam 8. Jam 8. Benar sampai jam 8. Siap. Terus. Lalu bagaimana saya mau bagaimana aku itu urusan. Dah, dikit lagi. Yang penting intinya kita ngaji minta ridha Allah. Makanya kenapa kita mau ibadah? Kenapa kita diciptakan oleh Allah? Allah mah nggak pengen apa-apa tuh. Karena Allah mah nggak punya tujuan apa-apa cintain kita. Tapi Allah punya kekuasaan kepada kita. Allah punya perintah kepada kita. Allah punya mandat kepada kita. Ya Muhammad, ya Ismat, ya semua makhluk engkau aku ciptakan supaya engkau sujud kepadaku. Itu bukan maunya Allah, tapi Allah punya hak untuk disembah. Tapi Allah punya hak untuk disujudkan, dituhankan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih tujuannya kita sholat, puasa, ngaji, bahkan pagi-pagi di kita datang ke tempat ini? Tujuannya kita adalah ibadah. Ngapain kita usah ibadah? Ngapain kita sholat? Tujuannya bukan cuma pengen masuk surga atau kita berhindar dari neraka. Tujuannya kita ibadah adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita orang yang beriman. Ada orang yang nggak beriman, ada tapi kaya, ada nggak bu? Ada. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi rahmatnya Allah. Ingat, rahmat itu adalah rahman dan rahimnya Allah. Ada rahman, ada rahim. Ada dikasih, juga ada disayang. Kira-kira ibu pengen nggak dikasih sama suami, tapi suaminya ngasihnya sambil marah-marah? Saya yakin ibu-ibu mana juga pasti sedih, sakit hati. Maka kita juga sama Pak, ketika ingin kita mendapatkan nikmat, kita pengen nikmat yang kita dapatkan ini Allah ngasihnya pun ridho, Allah ngasihnya pun senang. Kenapa Allah ridho, kenapa Allah senang? Karena kita enggak minta, yang penting ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita enggak minta apa-apa ya Allah. Kenapa engkau mau ibadah? Karena engkau yang merintah ya Allah. Kenapa engkau mau sholat? Karena engkau yang merintahkan ya Allah. Kenapa engkau mau puasa, mau ngaji, mau pergi haji? Karena engkau yang merintahkan ya Allah. Apa yang kau harapkan dari kata Allah? Aku minta ridhomu ya Allah. Aku hanya memohon ridhomu. Apa kata Allah? Nih, engkau bukan hanya mendapatkan nikmat di dunia, tapi engkau akan mendapatkan nikmat dari nanti di akhirat, yaitu di surga. Itulah yang disebut dengan Rahman dan Rahim ya Allah. Bukan cuma dikasih di dunia, tapi di akhirat juga bakal dapat. Bukan hanya dikasih oleh Allah, tapi juga Allah bakal sayang sama kita. Ada orang yang nggak sholat tuh, ada orang yang nggak puasa Pak, ada orang yang punya uang tapi nggak mau haji, bahkan dia tidak taat kepada Allah, bahkan dia kafir, tapi dia orang kaya. Ada nggak? Ada nggak? Terus ibu menyalahin siapa? Kita nggak bisa nyalain siapa-siapa. Sementara bapak ibu di sini yang sholatnya rajin, puasanya rajin, bahkan pergi ke majelis taklim juga rajin. Ih, rumahnya masih kene ngontrak. Ada? Kalau gitu salah nggak sholat kita? Puasa kita? Zakatnya ibu? Nggak ada yang salah. Itu maunya Allah. Udah terima aja. Kalau orang yang taat kepada Allah, walaupun rumahnya ngontrak, nggak jadi masalah ya Allah. Yang penting masih ada rumah. Walaupun rumah saya ngontrak ya Rob, RSSSSS rumahnya juga apa RSSS bu? Rumah sangat sederhana sekali, semennya satu, selonjor saja susah. Tidur di situ yang mungkin bisa buat sholat, bisa buat ngaji, bisa buat tidur, bisa buat rebahan. Cukup kita bangun lagi, alhamdulillah. Jangan sampai kita dikasih nikmat tapi Allah nggak ridho. Ibu dan ibu dikasih duit sama suami, tapi suami ngasihnya, mama ini uang 15 juta buat 1 minggu ini. Tolong jaga baik-baik, tolong belanjain, jangan lupa nanti masak yang enak. Udah dikasih duit sama suami, dikecup pipinya, enak gak? Enak gak? Kenapa suami ibu ngasih begitu? Karena ibunya soleha, nggak disuruh sama suami, ibu ngerti. Malam-malam suami nggak minta, ibu ngasih. Paham ibu? Coba kalau suaminya ngasih marah-marah, enak gak bu? Suami ngasih tapi suami nggak ridho. Sekarang saya mau tanya sama ibu, bu, ketika suami marah-marah, ibu takut nggak? Kenapa suami marah-marah? Bagaimana nggak marah setiap hari? Baru pagi-pagi nih jam segini udah ada paket belum lah. Mikir siap.
Begitu tengah hari kurang ada lagi paket, kurang lah paket lagi. Suaminya ngeliatin aja apa kata suaminya, ma lu bentar-bentar COD, bentar-bentar COD. Akhirnya uang suami habis. Apa kata istrinya, Pak bayarin dulu nih. Suaminya kesel, padahal udah gak punya duit. Udah ditagih, waktu uang dulu, COD gaji gua habis. Akhirnya suaminya kesel, ambil duitnya, ngambil gak banyak cuma segeplok. Suami sakit keselnya dilemparin duit ke muka ibu, makan itu duit. Saya tanya ibu jujur, nangis gak ibu digituin? Sedih gak ibu digituin? Sakit hati gak ibu digituin? Merasa direndahkan gak ibu digituin? Dicokot ke duit gak? Bu, sakit hati gak ibu digituin? Suaminya ngasih duit sambil dilempar ke muka ibu, makan duit, ibu merasa direndahkan gak ibu? Diambil gak duitnya? Aduh, kita bukan hanya minta dikasih tapi juga sayang. Ya Bu ya, minta sama Allah yang kita minta, makanya Rahman dan Rahimnya Allah, bukan cuma dikasih, bukan cuma disayang. Insya Allah nanti kita bakal ketemu lagi memberi kesehatan. Oke, doa dulu nanti bahagia ya Bu ya. Jadi ngaji ini semuanya insya Allah yakin dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pulang ke rahmat, dosa-dosa itu diambil sama mereka, dibuang-buang itu dosa-dosa kita semua. Pak. Dibuang ke mana? Dibuang ke lautan, tapi lautan nggak terima. Dibuang ke gunung pun ternyata nggak menerima, takut meletus. Dibuang ke hutan juga enggak. Jangan dibuang ke hutan lagi, kita capek ketakutan. Mereka bingung dibuang kemana, dibuang kemana, ke sana ke sini nggak mau. Kata Allah jangan buang itu dosa kemana-mana, buang dosanya ke bapak-bapak, ibu-ibu yang ngajinya bulan-bulan pada belum doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Surah Al-An'am ayat 1.